Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid An-Nur beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus cabang Muhammadiyah Wonosobo Timur beserta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tiada hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang mulia ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga kita bisa duduk bersama, bersilaturahim dan bersilaturahmi, dengan harapan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan dan menjadi bekal di hari akhirat. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan sedikit nasihat atau kajian pada malam hari ini, tadi permintaan dari Pak Eri untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Kusdan Dawami, asal saya dari Kalibeber, ya, masih saudaranya Mbak Siti, ya. Kemudian saya adik dari Ustaz Basmi Julianto. Dulu saya sekolah di Mondok mulai kelas 4 SD karena nakal nih, nakal akhirnya buang main bapak ibu, diasingkan, dibekelkan. Tapi alhamdulillah kemudian di Pondok Al-Qodasa namanya sampai kelas 3 SMP. Setelah kelas 3 SMP saya melanjutkan belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Kemudian sampai lulus SMA di sana, kemudian lanjutkan belajar lagi di Pakistan, ya. Setelah di Pakistan, kemudian saya melanjutkan lagi S2 di Malaysia, kemudian melanjutkan S3 atau S3 di Wonosobo. Kemudian itu saja. Kemudian alhamdulillah saya sekarang tinggalnya di Kalibeber bersama bapak ibu, karena tidak boleh ke mana-mana lagi, suruh menemani bapak ibu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, insyaallah tema kita malam hari ini tidak jauh beda dengan ayat yang tadi kita bacakan, yaitu ayat yang terakhir, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya barang siapa yang beriman, mengadakan perbaikan, maka dia tidak ada ketakutan sedikit pun ataupun tidak ada kesedihan sedikit pun, baik di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka kalau ada pertanyaan, bolehkah kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat? Maka jawabannya boleh sekali, bahkan dianjurkan dalam agama Islam. Doa yang paling maksur yang banyak kita doa adalah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan doa ini termaktub dalam Al-Quran langsung. Termasuk ketika Bapak Ibu yang pernah pergi haji atau umroh, doa yang paling banyak dibaca itu doa nopo ketika tawaf, ketika sa'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu paling kata dibaca yang maksud. Bahkan ketika tawaf kita tidak ada doa tuntunan yang maksud kecuali yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kalau ada orang Islam kok hanya mengejar dunia, itu salah. Kalau hanya mengejar akhirat dengan menelantarkan keluarganya, dunianya, maka itu juga kurang tepat. Maka kalau kita mau menengok siapa yang paling sukses, paling bahagia, karena banyak orang yang sukses secara materi, namun secara hati dia tidak bahagia. Takut hartanya hilang, punya istri cantik, takut nanti kalau mati nanti dinikahi orang, punya mobil nanti takut macet dan sebagainya. Maka sesungguhnya orang yang sukses yang sejati itu ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya apa? Fala khaufun alaihi walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Bukan hanya di dunia, namun di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian, bagaimana cara kita itu agar tidak menjadi orang yang sedih di dunia, apalagi di akhirat yang selama-lamanya? Kalaulah kita di akhirat baru 1 hari nanti hidup, itu seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Artinya kalau kita merana, menderita, sedih di akhirat, itu sehari saja mengalahkan kebahagiaan kita kalau kita hidup di dunia, contohnya 100 tahun. Sedangkan orang yang hidup sampai 100 tahun pasti akan mengki-mengki, mau makan gak enak, tidur gak enak. Sedangkan akhirat, kalau kita bahagia, seharinya saja itu sudah seakan-akan kita bahagia selamanya, selama 1000 tahun di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana Rasul SAW mengajarkan kita untuk bisa hidup di dunia bahagia, sukses, lebih-lebih di akhirat juga semakin sukses. Maka caranya 2. Namanya ibadah itu ada paling tidak digolongkan menjadi 2 golongan besar. Ibadah hati atau batin, ibadah badan atau ibadah zahir. Kemudian pertanyaannya, manakah yang lebih penting antara ibadah hati dengan ibadah badan atau ibadah zahir? Kita jawabannya nomor 1. Yang paling penting adalah ibadah hati. Bukan berarti ibadah zahir tidak kita kerjakan. Yang wajib tetap wajib. Jangan sampai seperti orang-orang kejawen. Sepenting penting eling. Orang usah jengkak-jengkik. Artinya nomor 2, gak perlu kita sholat, gak perlu kita sholat, ruku, sujud, kemudian iktidal dan lain sebagainya. Yang penting hatinya ini. Ini bukan yang dicontohkan Rasul. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu seperti ini? Karena makom saya beda dengan jenengan. Kalaulah mereka mengatakan makomnya beda, merasa lebih mulia, mengapa Rasulullah SAW yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah, dengan wahyu, masih saja sholat 5 waktu, bahkan ditambah dengan
sholat sunnah lainnya, bangun malam sampai kakinya lebam. Itu barulah contoh yang sempurna. Mengapa? Sekarang pertanyaannya, mengapa kok ibadah hati itu lebih mulia daripada ibadah badan? Jawabannya adalah, yang pertama, karena ibadah hati ini merupakan penentu amal perbuatan badan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam hati kita ini ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal amal kulluh. Andaikan segumpal darah itu hati itu baik, maka seluruh amal perbuatannya akan baik, ucapannya baik, sikapnya baik, pikirannya baik. Wa idza fasada fasadal amal kulluh. Andaikan hati segumpal darah tadi buruk, rusak, maka semua amalnya, sikapnya, ucapannya juga akan rusak atau buruk. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Muslim. Maka tidak heran, pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat, kok setelah sholat merasa tidak ada efeknya, hatinya masih hampa? Atau ketika sholat kok lidahnya, sikapnya masih mudah berbuat keji dan mungkar? Kok ketika mendengar adzan kita biasa-biasa saja? Kok ketika mendengar asma Allah hati kita tidak bergetar? Sedangkan dalam surah Al-Anfal, tanda orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin itu ketika mendengar asma Allah, mendengar ayat-ayat Allah, bergetar hatinya, bertambah imannya. Ataukah sebaliknya, ketika kita tertinggal sebuah kebaikan atau kehilangan sebuah harta, kehilangan kenikmatan dunia, kita justru merasa sedih. Ketika kita kehilangan uang contohnya, sama ketika kita kehilangan suatu sholat, atau yang bapak-bapak kehilangan sholat jamaah, kira-kira lebih sedih mana? Kehilangan uang nopo kehilangan barang-barang lainnya. Sehingga tidak heran ketika dompetnya lupa naruh atau kuncinya lupa naruh, terngiang-ngiang terus ketika sholat. Ini terpundi kuncinya, ini terpundi dompet, kelingan. Tapi kalau orang yang beriman, dia justru bukan ketika sholat ingat dunia, namun ketika aktivitas dunia ingatnya sholat. Sholat ada selalu dalam hatinya. Maka tidak heran Rasulullah SAW bersabda, man fatathu as-sholah faka'annama do'a minhu al-malu wal ahluhu kulluh. Barang siapa yang kehilangan satu sholat saja terlewat, maka kerugiannya sama seperti kehilangan semua hartanya dan juga semua keluarganya. Kira-kira sedih boten kehilangan semua keluarga kita, kehilangan semua harta kita? Pasti sedih sekali, menyesal sekali. Tapi realitanya kita lebih sedih ketika kehilangan hartanya. Itulah tanda bahwa sholat kita hanya gerakan jasmani, gerakan badan saja, namun tidak dibarengi dengan hati yang kuat atau dengan amalan hati dalam mengingat Allah. Kemudian jawaban yang kedua, mengapa amalan hati ini lebih penting? Bahwa hati itu merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Al-qalbu malikun wal a'dhu junuduhu.
Artinya bahwa hati itu adalah raja dan anggota badan itu adalah pasukan atau tentara-tentaranya. Fa'idha khobuthat al-malak, ketika hati itu atau raja itu rusak, kotor, sakit, maka akan rusak pula semua pasukan atau anggota badannya. Bisa kita ambil contoh, ketika zaman sekarang ini, zaman dimana kesejahteraan itu lebih baik daripada orang-orang dulu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah merasakan orang dulu itu kalau mau makan sehari 3 kali nasi itu susah nih. Bahkan kalau mau makan enak harus nunggu sisa dari tamu yang datang. Namun mengapa orang dulu walaupun secara rumah lebih sederhana, kebersihannya mungkin lebih baik orang sekarang, namun mengapa orang-orang dulu lebih sehat, tidak ada penyakit kolesterol, tidak ada penyakit asam urat masih muda, sedarnya sudah tidak muat katanya, karena asam uratnya kuat, ada penyakit gula dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang tiba-tiba kok stres karena hatinya iri dengki melihat tetangganya mendapat nikmat. Itu yang sakit yang mana berarti? Hatinya. Karena hati ini yang menentukan kesehatan kita sebetulnya. Maka ada seorang dokter, dia ketika akan mengobati pasiennya yang dia lakukan adalah mengajak bicara atau istilahnya memberikan menyelimuri pasiennya tadi. Dan dia yakin bahwa obat itu hanya sedikit persen membantu penyembuhan. Yang paling banyak membantu penyembuhan adalah keadaan hati dari pasien tadi. Maka ini menentukan bahwa hati itu ternyata lebih penting dari anggota badan kita. Kemudian yang ketiga, amalan hati ini pahalanya lebih besar dan sangat menentukan kesuksesan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akhriju minan nari makana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Artinya di hari kiamat ada seorang yang berdosa, beribu-ribu dosanya, begitu besar, berat dosanya, namun karena ada secuil iman di dalam hatinya. Iman itu amalan hati nopo amalan badan? Amalan hati. Karena ada amalan hati di dalam, ada keimanan di dalam hatinya, walaupun secuil, namun ternyata mampu membantu dirinya menyelamatkan dari siksa api neraka. Apalagi kalau kita hatinya imannya baik, ditambah anggota amalan badan kita baik, semakin baik lagi. Sebaliknya, karena penyakit hati, seseorang mampu terjerumuskan ke dalam api neraka. Contohnya adalah jin, para iblis. Bayangkan mereka beribu-ribu tahun menyembah Allah, namun ketika sujud, diperintahkan untuk sujud menghormati Nabi Adam, mereka mengatakan qala ana khairu minhu. Mereka malah menjawab, aku ini luwih apik, luwih maer timbang Nabi Adam, karena merasa mulia diciptakan dari api neraka, dari api, dan Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah. Begitu pula ancaman bagi orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik itu sholat atau sholat, ibadah atau ibadah, tapi hatinya tidak beriman. Dalam Al-Quran diancam dengan apa?
innal munafiqina fid daril asfal minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya berada pada tempat yang paling bawah, artinya paling buruk, paling jelek di neraka. Lebih baik orang kafir karena dia menunjukkan kalau dia itu orang kafir daripada orang munafik. Maka ini contoh dari bahwa ternyata keimanan atau amalan hati itu lebih penting daripada amalan badan. Tapi amalan badan juga penting, yang wajib tetap wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika hati kita optimis, hati kita itu suasananya baik, maka sikap kita juga akan baik, perkataan kita juga akan baik. Ada sebuah kisah jadi di suatu tempat di Indonesia yang cerita seorang syekh. Beliau ini heran, mengapa kok di Indonesia ada suatu tempat yang desanya ini bukan desa bukan seperti kota besar yang mana ekonominya baik. Nah, mana masyarakatnya ini di tempat ini kebanyakan hanya petani. Namun paling banyak orang yang berhaji dari tempat tersebut. Ternyata diteliti ketika mau menanam, ketika mereka bekerja, mereka senantiasa niatkan untuk haji. Nanam cabai, bismillah untuk berangkat haji, bismillah untuk berangkat haji. Nanam ketan sama, bismillah untuk menanam haji, untuk berangkat haji. Dan terus sampai ada orang yang menanam padi, mungkin bismillah nikah lagi. Akhirnya apa? Ternyata akibat dari hati tekad yang kuat tadi, kemudian usaha, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka sekarang penting bagi kita yang terutama sudah melaksanakan kewajiban kita, sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, kita tingkatkan kualitasnya agar sholat tadi betul-betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, agar puasa sholat kita itu betul-betul mendapatkan pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengenali lebih dekat Allah Subhanahu wa taala melalui asmaul husnanya dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi Pak Edi mengatakan tak kenal maka tak sayang. Begitu pula kita, ketika kita kurang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sayang. Maka kalau kita tidak sayang, ketika disebut namanya kita biasa saja. Mungkin dulu bapak-bapak atau ibu-ibu ketika masih muda ya, ketika ada calon suaminya atau calon istrinya lewat, hati kita bergetar, ya. Disebutin namanya saja sudah, wah, langsung bergetar, ya. Mau tidur ingat, ya. Sambut mata, dan dari masnya. Mau baru bangun tidur ingat. Begitu pula kita, ketika kita cinta Allah, dan cinta itu adalah amalan, pasti kita akan senantiasa ingat Allah 24 jam. Kemudian ketika disebutkan namanya, kita akan bergetar dan semakin bertambah keimanan atau kecintaan kita kepada Allah. Ketika sholat, ingat Allah. Ketika setelah sholat, ingat Allah. Itu tanda bahwa kita, amalan hati kita hidup. Dengan apa? Dengan kita semakin mengenal Allah. Atau contohnya, mengapa kok kita masih lebih takut kepada corona, sehingga prokes senantiasa ingat, namun kalau waktu sholat, syarat-syarat sholat kita biasa-biasa saja.
tanda bahwa kita masih lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Takut kepada corona harus, namun takut kepada Allah lebih harus lagi. Kemudian mengapa kok kita ketika ketika mendapatkan musibah kok hati kadang-kala masih mengeluh? Boleh mengeluh, tapi terlebih dalam mengeluh itu yang tidak boleh. Mengapa demikian? Karena kita sesungguhnya masih belum kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk mengenal atau lebih dekat dengan Allah, kita kaji bersama malam hari ini beberapa Asmaul Husnanya yang mulia, yaitu yang sering kali kita dengar dan paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Asmaul Husnanya. Asmaul Husnanya yang sering kita baca dalam Al-Fatihah, nomor Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu kata Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dua kata ini berasal dari kata yang sama, yaitu Rahman. Ya, dalam doa juga kita senantiasa dalam salam Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata rahmat ini begitu penting, dan kalau kita paham arti Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Sabar dan syukur amalan hati atau amalan hati. Maka kalau amalan hati kuat, ketika kita mendapatkan musibah, kita tetap sholat, kita tetap berbuat baik dan seterusnya. Ketika kita mendapat nikmat, kalau hati ini bersyukur, semakin semangat lagi ibadahnya, sholatnya, puasanya, baca Al-Qurannya. Maka kita pahami bersama bahwa Ar-Rahman itu sifat atau asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa kasih sayang Allah yang umum. Artinya kalau kasih sayang Allah yang umum itu merupakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk di dunia ini, baik dia Islam ataupun kafir, baik dia binatang, hewan ataupun tumbuhan, bisa hidup di dunia ini mendapatkan rezeki. Bahkan kalau kita lihat orang kafir, walaupun mereka tidak pernah beribadah, namun mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, artinya kasih sayang yang umum kepada semua makhluk. Maka kita tidak akan pernah iri, dengki kalaulah mereka mendapatkan nikmat dunia, karena itu memang Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Tapi ingat tadi di awal bahwa kenikmatan dunia itu hanyalah kecil sekali bila dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa andaikan semua nikmat di dunia ini Allah ibaratkan seperti nikmat di akhirat, maka perbandingannya sama seperti kita memiliki jarum yang kecil, kita masukkan ke dalam samudra, kemudian kita angkat jarumnya, air yang menempel pada jarum itu barulah nikmat dunia. Sedangkan nikmat akhirat seperti samudra yang tidak ada batasnya tadi. Maka kalau kita paham sifat Ar-Rahman, kita akan senantiasa bersyukur dengan segala yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau Ar-Rahim ini sifat khususnya Allah.
Khusus bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah cintai, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah tidak akan berikan nikmat iman dan Islam kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Bayangkan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Sinten? Abu Jahal, Abu Thalib, terutama Abu Thalib yang banyak membantu, banyak mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Namun kalaulah Allah tak cinta, tak sayang, maka tidak mampu mendapatkan nikmat ini. Istri Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Namun kalaulah Allah tidak memberikan nikmat yang khusus ini, maka tidak mampu mendapatkan. Dan nikmat khusus ini Allah berikan bukan hanya di dunia, namun di akhirat. Maka orang-orang yang berbahagia, yang tidak takut, tidak sedih, itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam di akhirat. Kalau di akhirat, nikmat umumnya sudah tidak ada lagi. Jadi yang mendapatkan kebahagiaan hanya orang-orang yang beriman. Maka apapun keadaan kita, kita pasti akan bersyukur ketika kita mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya. Ini 1, 2. Yang 3 ini Al-Malik. Al-Malik biasanya kita baca dalam surah Al-Fatihah juga, yaitu Maliki Yaumiddin. Al-Malik ini artinya adalah raja, ya, pemilik atau penguasa. Dan dari asma ini kita bisa dua ambil makna penting dari asma Allah Al-Malik. Yang pertama adalah Allah lah raja yang hakiki. Allah lah raja yang hakiki, penguasa yang hakiki, pemilik yang hakiki. Kalau ada orang kaya atau presiden, itu adalah miliknya Allah, titipannya Allah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita tidak akan pernah meri atau tidak pernah akan iri dengan sifat atau dengan nikmat dunia. Kita berusaha, namun kita bersyukur apapun yang kita dapatkan, karena semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang pemilik resminya atau pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita membaca sejarah Nabi atau sejarah para sahabat Rasul SAW, yang ada diceritakan adalah berapa banyak Abu Bakar bersedekah atau berinfak ketika Rasul SAW akan berperang melawan kaum kafir. Abu Bakar sedekahkan semua hartanya, Umar sedekahkan setengahnya. Tapi adakah dalam buku sejarah yang mengetahui berapa jumlah harta Abu Bakar? Tidak ada. Berapa jumlah hartanya Umar? Tidak ada. Yang ada adalah, yang diceritakan adalah berapa banyak yang mereka infakkan, korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah harta, termasuk jiwa kita, itu pemiliknya adalah Allah. Maka makna yang kedua, kalaulah kita mau selamat, kita harus mengikuti aturan pemiliknya. Contohnya kita dipinjemin mobil oleh tetangga kita. Ketika kita pinjam, kalau kita makainya ugal-ugalan dan lain sebagainya, pasti peminjamnya akan marah, akan memintai pertanggungjawaban kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ketika meminjamkan kita badan, meminjamkan kita ruh, meminjamkan kita lisan,
telinga, mata. Kalau tidak kita gunakan sesuai yang Allah tentukan, yang Allah berikan petunjuk, maka itu juga akan membahayakan diri kita. Dan dalam sifat Ar-Rahim ini, Allah Subhanahu Ar-Rahman, ya, dalam sifat namanya yang Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuknya melalui Al-Quran dan Rasul-Rasulnya. Untuk apa Allah berikan Al-Quran dan juga para Rasul? Karena para Nabi telah meninggal, akan tetapi masih ada Al-Quran sebagai petunjuk. Dan para Nabi sudah tidak ada, akan tetapi ada para ulama yang terus mendakwahkan atau memberikan ajakan untuk masuk Islam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala utus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan manusia ke dunia ini bukan semena-mena Allah tinggalkan begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan petunjuk yang berisi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Dan ingat, setiap yang Allah bertunjukkan itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Contohnya sholat. Sholat itu untuk kebaikan kita atau kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Kalau kita tidak sholat, apakah Allah menjadi berkurang kemuliaannya? Tidak. Justru kalau kita tidak sholat, kitalah yang akan menjadi terhina, kitalah yang akan menanggung akibatnya. Sedangkan Allah sudah berikan petunjuk, silakan sholat dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga, mungkin ini yang terakhir. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asma yang keempat, adalah As-Salam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dulu ya, Al-Qudus, Al-Qudus. Nomor 4 adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya adalah Maha suci dari segala aib atau kekurangan. Al-Qudus adalah Maha suci Allah, Al-Mutanazzihun min kulli aibin, dari setiap aib, wa min syarri, dan dari keburukan. Maka kalau kemarin yang lagi viral, ada orang kafir yang mengatakan Allahmu itu lemah karena Allahmu perlu dibela. Maka kalau ini pasti salah, karena Allah sesungguhnya kita membela Allah itu untuk siapa? Untuk diri kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dibela tidak dibela akan tetap mulia. Dalam hadis qudsi disebutkan, andaikan semua manusia dan jin sejak Nabi Adam hingga hari kiamat itu berada pada hati yang paling takwa, semuanya bertakwa, ketakwaannya tingkatannya paling takwa, mazada fi mulki syai'an, maka ketakwaan semua orang tadi, semua jin tadi tidak menambah sedikit pun pada kemuliaanku. Sebaliknya, andaikan semua jin manusia sejak Nabi Adam hingga hari kiamat fi afjaril qalbi wahidi minkum, dalam hati orang yang paling fajir, paling maksiat, sama semuanya maksiatnya, paling maksiat, mana kosofi mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan atau kerajaannya Allah. Maka ini Allah Maha sempurna. Maka artinya yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia atau makhluk, ya, makhluk tidak
tidak sempurna. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham nama Allah Al-Quddus, maka kita akan senantiasa merasa diri kita itu penuh dengan kekurangan, kesalahan, sehingga kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan kita senantiasa berhati yang lembut, berhati yang lembut. Arti hati yang lembut ini bukan hatinya lemah, namun hatinya mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan. Kan kadang-kadang kalau orang yang merasa sudah memiliki jabatan atau orang kaya, ketika dinasihati oleh anak kecil atau orang yang status sosialnya lebih rendah, mereka akan mengatakan, kamu itu siapa? Ya. Itu tanda bahwa hatinya keras, hatinya mati. Jadi kalau kita paham Al-Quddus, maka seorang ustadz pun ketika dinasihati harus menerima nasihat. Para ulama terdahulu ketika mendapatkan nasihat dari orang lain, mereka justru memberikan hadiah. Karena paham, karena dengan kita merasa kita itu kurang, hati kita senantiasa akan lembut menerima kebaikan dari siapapun dan dari apapun. Tapi kalau sudah hatinya keras, maka kalau yang menasihati orang bukan golongan kita, malah tidak kita terima. Atau ketika dinasihati anak kecil, kita tidak menerima, kamu itu anak bau kecil. Maka itu bukan termasuk dari akhlak Rasulullah SAW dan menandakan bahwa amalan hatinya itu kurang hidup. Kemudian satu lagi ya, assalam. Assalam itu akar katanya sama dengan al-Islam, yaitu apa? Selamat, sejahtera. Kemudian salam dari selamat, sejahtera. Maka arti dari Allah, asma Allah as-salam itu ada dua juga. Yang pertama, Allah itu maha selamat. Maha selamat artinya tidak ada seorang pun atau andaikan semua manusia ingin mencelakai Allah, tidak akan pernah bisa, karena Allah lah yang maha selamat. Yang kedua, arti dari selamat ini, Allah lah sumber keselamatan. Maka barang siapa yang tidak mengikuti petunjuknya, sudah pasti tidak akan selamat. Kalaulah dia bisa selamat di dunia, mungkin dengan membayar hakim, membayar pengadilan, namun di akhirat mereka tidak akan pernah selamat. Maka kalau kita mau selamat, ikuti petunjuk Allah, ikuti perintahnya, laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Kayak contohnya minuman keras, khamr dan lain sebagainya. Kalau kita minum, kira-kira akibatnya untuk siapa? Pasti akibatnya kepada diri kita sendiri. Apa itu? Otaknya jadi rusak, kesehatannya jadi rusak, kemudian menjadi candu. Kalau tidak minum, pusing tidak terobati. Atau bahkan sekarang banyak Maryam baru nih. Maryam itu bisa melahirkan tanpa seorang ayah. Sekarang mengaku Maryam, padahal dia adalah wanita yang menghinakan dirinya dengan apa? Berbuat zina. Waliyadzubillah. Sehingga apa? Dia harus menanggung akibatnya, menanggung malunya, bahkan menanggung dosanya. Maka kalau hati kita hidup, amalan hati itu senantiasa ingat Allah, assalam, assalam, sumber keselamatan itu hanya pada Allah. Kita bisa selamat di tengah virus corona yang banyak memakan korban. Kita kenapa bisa selamat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan keselamatan kepada kita, sehingga kita bersyukur, kita
semakin semangat lagi beribadah. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, amalan hati itu bisa hidup dengan kita semakin mengenal Allah. Salah satu cara mengenal Allah, kita kaji asma-asmanya, nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang luhur, sehingga kita semakin kenal Allah, semakin ingat Allah, semakin cinta Allah, semakin tawakal kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan menjadikan hati kita itu hidup, hati kita itu salib. Dan itulah orang-orang yang beruntung di akhirat. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak di hari kiamat, pada hari itu tidak akan lagi mampu memberikan manfaat harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, dan juga tidak mampu anak-anak kalian memberikan bantuan kepada kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Dan hati yang salim itu terus dijaga dengan amalan-amalan wajib kita, sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat. Itu untuk menjaganya. Syukur-syukur bisa ditingkatkan dengan amalan sunnahnya. Maka dalam berislam itu ada 3. Pertama adalah iman, kemudian ada Islam, kemudian ada ihsan. Kalau kita lihat iman, Islam, dan ihsan. Iman ini adalah orang-orang yang tahu rukun iman, tahu bahwa sholat itu wajib, puasa, zakat itu wajib. Namun kalau kita hanya sebatas iman, maka belum sempurna. Karena kita perlu Islam. Islam itu apa? Mengerjakan yang kita imani tadi. Oh, sholat wajib, maka kita kerjakan. Puasa itu wajib, maka kita kerjakan. Kalaulah kita hanya mengerjakan sebatas yang wajib saja, itu baru Islam. Ada yang lebih tinggi, lebih baik lagi tingkatannya, yaitu orang-orang yang ihsan. Bukan hanya puasa wajib ketika Ramadan, Senin, Kamis pun dia kerjakan. Bukan hanya puasa wajib saja dia kerjakan. Bukan hanya sholat yang wajib, namun sholat sunnah dia kerjakan. Bahkan dia tahu orang yang paling kaya adalah orang yang istiqomah mengerjakan sholat sunnah sebelum fajar. Karena hadisnya sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kalau kita ketinggalan sholat sunnah sebelum fajar, itu biasa saja, itu tanda hati kita belum sehat, belum salim. Tapi kalau tanda hati kita sehat, ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, menyesalnya melebihi kita kehilangan uang 1 juta atau 100 juta. Kemudian pula ketika kita berzikir, ya, kita lupa, ya, kalimatani khofifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallah. 2 kata yang sangat ringan di lisan, namun begitu berat untuk timbangannya, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallah. Itu kita lebih merasa rugi ketika kita tertinggal kata-kata tadi daripada kita kehilangan beberapa harta benda kita. Maka semoga kita semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita dengan meningkatkan kualitas amalan hati dan amalan batin. Jangan sampai hanya amalan batin saja nanti jadinya kejawab. Jangan pula hanya amalan dohirnya saja sehingga hatinya kering, kosong dan hampa. Namun dua-duanya
kita tingkatkan amalan hati dan amalan badan kita, sehingga kita betul-betul bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan itulah orang-orang yang paling beruntung, bukan hanya di dunia namun di akhirat, yang selama-lamanya di akhirat tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa sedih sedikit pun. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai materi ini atau bertanya tentang sesuatu yang lain. Insya Allah kalau bisa saya jawab maka akan saya jawab, kalau tidak maka insya Allah akan saya jawab di lain waktu bila ada kesempatan. Monggo, kalau tidak, ibu-ibu mungkin. Monggo, yang bertanya ada hadiahnya. Soto broto. Bertanya? Baik, kalau tidak ada maka saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kesalahannya, dan apabila ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.